Saya itu kemarin ketemu banyak orang pinter lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan. Ternyata nggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ya, Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kamu. Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, ngundang orang-orang kondungo. Wes nyangoni akeh gak mandi, mesti dihujat deh. Dan sing donga yang ngerti nak ra mandi, potongan wong seneng duit itu kan insya Allah ra mandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus-menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3, nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1, takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa, untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak? Tapi andikan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang, karena Nabi perso pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya tidak mandi, itu bahaya, itu tidak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi donga mesti mati. Nah, ketika era sampean dia nak kiai tenan Pak. Kalau donga ana sugih, nak sugih kira kiai kan ribet. Mungkin dhewe kiai ora sugih kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah, beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu mengukur kebenaran Muhammad. Mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad, kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau enggak ya enggak. Pertanyaannya itu yang faktu bi abaina in kuntum apa? Sodikin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus jari Nabi, ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2, yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayir jibala Makkah, jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan, kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan, baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti, karena itu jadi problem jangka panjang. Iya kalau Nabi mustajab doanya, terus era umatnya seperti ini. Sing kiai ini bedino dalail ora mesti mandi dongane. Wis sing tirakat lah ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku wis padha wae lah. Misale mesti mandi, nak wong waras mesti dinggo donga husnul khotimah, ora dinggo golek sugih, iku mesti amatir. Nah masalahnya nek dienggo husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi, nomor 1 itu al ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir li dzambi. Jadi kalau suwon, kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir. Itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super.
kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wabiha nub'ats insyaallah taala minal amin. Ya itu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini, jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi rabar-bar segitu ono sing nyo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang iki wakaf ta ora terus panjang. Niki alhamdulillah Gusti sampun rawuh. Tetes kula suwun lah bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyin. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Niki monggo kalian ngentosi Gus Zufur. Mas, nomor ini bener nomor mas. Oke. Betul nomor. Kalau setengah itu saya dalam. Maghrib pian. Kalau terusakan gitu, terus orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayinatin mir rabbi. Sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Mohon maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Ya. Kalau ada pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya, imanul muqallid, imannya orang yang monggo Pak Fatah. Tengri gimana jajar kula. Oh. Kalau cerita sedikit dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak, rata-rata ahli sunnah bilang diterima, tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Idzkullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima arafta rabbak. Kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada, itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ono tletonge sapi ya mesti ono sapine. Ono asarul aqdam artinya ono tipake wong liwat ya mesti ono sing liwat, sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliqu min ghairi syai'in, mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqahal adam, itu kan gak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wahada sing inda ahlil mantak yusama iltidzadan aklian, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajadah halawatal apa? Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia, kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu. Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis, terus diberi ajaran misalnya hadhil maujudat khalaqahal adam, yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres, piye wong Adam kok
Ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wong paling goblok lah misalnya diajari bumi ki ono mbah wonten, terus sing gawe bumi ono ya ono, wong barangnya ono kok sing gawe ra ono. Lebih gampang. Lah itu cara Fathul Bari hadatin itu mudah sekali. Sahlah qoriba, kalau dalam baca Said Abdul Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Sahlah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah, kalau hadil maujudat ya khalaqal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu ulama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau wong takok kasihate nak maca sakmene paket ngene, nak sakmene paket ngene. Lah anak ramadi terus mental, jute la ilaha illallah yo ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu, supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah, yaitu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget karena tadi am khuliqu min ghairi syai'in, masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Lha iku mbok sampean profesor lah iku ora iso logika, wong barang ra ono kok nyebabno. Kalau suwun, kalau wau mun maca sanad talqinu dzikri dari Mbah Mun, dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Zofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih, karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu, tidak bisa, karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya diantara rumusnya Islam itu raditu billahi robba. Raditu itu puas. Sampai cari di kamus, ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pahpoh. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran. Pangeran itu sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora usah bayar. Sing aku elek lah ya payu rabi. Nyifati pangeran sing wis terjadi. Ora usah bayangno. Wah aku jaluk jadi bupati ora jaluk suke ribet. Lho kula kecelok wong alim mboten nate nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwate. Wong aku ya wong narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil kaya di mobil. Umume wong bingung ya sering melok bingung. Sudahlah, sudah sebetulnya. Lho kok sampean ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, ya tetep oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng dadi presiden, kowe ngopi untuk utangan ya wis semeneng. Semula ra diusir bojo ya wis seneng. Sebenarnya seneng itu gampang. Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah, kayak di Quran itu nyifati Allah itu alhamdulillah alladzi atamani wa saqoni. Aku melarat lah nyatane kelar mangan. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean ndak kakian donga ben sugih. Kula bolak-balik cerita, kula nanti dilani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai gini. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak? Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditata apa? Omah Gus ya, omah ditata. Sesuai mobil ditata Alphard. Terakhir sing dievaluasi ku sampeyan. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa? Bojomu mesti sampean kena evaluasi. Iku wis mesti ya. Akhirnya serasido. Jadi kula nu nate bulit yang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini ku. Akhirnya iya Gus. Kan gak mungkin omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Mulai artinya sudah lah, tidak usah kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam ya alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula. Sudah, tapi sekali sampean mikir, ustaz wangi Islam yo mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena was-wase setan tak jamin. Ustaz wangi salat yo mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillahilladzi ja'alana minas sajidin wasyakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi pokoknya ngoten.
Surip ora usah kakek njaluk, karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sama ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Wis donga wis umume wong-wong lah. Dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah go piye artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati ya hasanah. Setara iso hasanah ya rabi itu jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman dadi kiai, so angger wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Ya karena potensinya tidak mandi. Jajal sama ndonga apa jajal? Selama ini kan, njuk mapan yo ora tau mapan, njuk sugih yo rakus, wis diparing cara pangeran wis maringi, jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadi lah, cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur, bengi-bengi seradi duit ning kamar wudu, sebariku ngelamun jujuk esok. Yes, alhamdulillah gak maksiat. Sekarang usah bayang terus tahajud, qiyamul lail iku para habaib, para ulama itu sekarang ramakome lah seperti itu. Suka ramakome. Tangi turu seradan tempire iku alhamdulillah. Sing gampang-gampang ya. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi sokoe mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'an nama khizat lahu dunya bi hadafiriya. Jadi tapi bayangkan itu man asbaha aminan fi sirbi ngontrak ya ora diusir sing di omah, kumpul mertua ya ora diusir mertua, kumpul bojo ya ora diusir bojo, aminan fi sirbi mu'afan fi jasadis urip nak guyu do banter wis bengak-bengok indahu kutu yaumi dina iku iso mangan iki wis fakaan nama khizat lahu dunya bi khadafiri anggap ae kowe itu sak donya. Lha wong paling sugih gawe kolam renang paling 100 meter persegi. Kowe ndelok laut renang sak kapoke. Pokoke urip sing gampang itu wis. Kok senengane repot to? Senengane repot. Soalnya kalau kepengen itu jenengan syukur lah. Soalnya gimana ini pokoknya ini kampanye syukur lah. Pokoknya karena tadi coba yang biasa dungo-dungo itu dikurangi lah. Syukurnya dulu yang lu sama tak arani. Doa yang mandi itu dimulai apa? Asana Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur. Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. So, alhamdulillah hamdan katsiran terus wa hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi umazita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika azim sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir. Wus panjang. Sampean kan gak muqaddimah suwiti. Dongane sing wis gak dia 13. Kalau kan sering mau ikhya itu kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali saking panjangnya. Sama dulu dunga-dungane Nabi itu kalau muji Allah itu panjang sekali dungane sidik nak jenengan muqaddimah alhamdulillah rabbil alamin nabi angob pas dunga ya Allah ya Rabbana temenan sudah gak dia tiga itu. Jadi saya mohon sekali bahwa agama ini harus bifarohin wasuhur dan kalau dunga yang paling kalau kenang sama yang Mbah Mun gini us farihi namuna amin semuanya kita itu pokoknya senang. Makanya kalau suwun lah, pokoknya beragama terus seneng. Rodi itu bila roba, rodi itu kalau anak maknanya marem lah, marem di pangeran Allah itu marem. Atau Sayyidina Ali lah, kafani izzan antakuna li robban, wa kafani fakhran anakuna laka abdan. Pun Gustin tak bangga kulo jadi manusia, mergo pangerannya jenengan. Ya cara di pangeran Fir'aun kan yo ribet wow, terus mati tenggelam jadi ton. Terus wa kafani fakhran anakuna laka abdan, kulo nu seneng banget, mergo jadi kaulane jenengan. Misalnya jadi kaulane presiden ya iso coplok, kaulane menteri kadang kita tangkap KPK, kaulane sugih kadang bangkrut, ribet kan? Makanya beliau ngendikan kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka apa abdan. Terus niki kalau rati provokatif lah, semergi zaman akhir sampai pandemi ngeten wis ra syukur wis ribet, pokoknya ra syukur wis ribet.
Mbok niki mbok bener mbok ora ora penting cara kula. Misale kula ora bener sampean luwih nemen. Biasa mawon padha ora bener. Misale kula salah ya pancen mboten maksum. Misale bener ya pantes wong kula dididik Mbah Mun wis pokoke niki wis padha pantes wis. Maksudnya santai mawon biasa mawon. Nah pancen sampean luwih bener timbang kula nggih tetep salah kan. Terus tetep salah kan. Masa wong bener kok diomongi sing ora bener. Berarti malah sampean ya bagian dari tidak benar itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.